Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Cigo Sukmadinata. Saya dari kelas biologi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran mikroorganisme industri bidang pertambangan. Di sini akan membahas berbagai aplikasi dan potensi mikroorganisme dalam berbagai aspek pertambangan. Yang pertama ada keuntungan. Keuntungannya yaitu mikroorganisme menawarkan solusi ramah lingkungan, hemat biaya, dan efisien untuk berbagai tantangan dalam industri pertambangan. Yang kedua, keunikan. Kemampuan mikroorganisme untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim seperti kondisi asam atau alkalin menjadikan mereka aset berharga dalam pertambangan. Aplikasi mikroorganisme dalam proses ekstraksi mineral. Yang pertama ada biolasing, proses ekstraksi mineral dengan bantuan mikroorganisme untuk melarutkan logam berharga dari biji. Yang kedua ada blow mining, penggunaan mikroorganisme untuk mengekstraksi logam dari sumber daya yang sulit diakses seperti biji kelas rendah. Yang ketiga ada bioflotasi, proses pemisahan mineral dengan bantuan mikroorganisme yang dapat memodifikasi permukaan mineral untuk meningkatkan pemisahan. Bioremediasi lingkungan pertambangan dengan mikroorganisme. Di sini ada 3 aspek. Aspek pertama, degradasi polutan. Mikroorganisme dapat mendegradasi polutan organik dan anorganik, membersihkan lingkungan pertambangan. Aspek yang kedua, pemulihan tanah. Mikroorganisme dapat membantu dalam memperbaiki struktur dan kualitas tanah terkontaminasi. Aspek ketiga, pemilihan vegetasi. Mikroorganisme mendukung pertumbuhan tanaman di area bekas tambang, membantu restorasi lingkungan. Peran mikroorganisme dalam pengelolaan air asam tambang. Detoksifikasi. Mikroorganisme dapat digunakan untuk mendegradasi logam berat dan senyawa beracun dalam air asam tambang. Yang kedua, pengolahan air. Mikroorganisme dapat membantu dalam mengolah air asam tambang, mengurangi dampak lingkungan negatif. Yang ketiga, pemulihan vegetasi. Mikroorganisme dapat membantu dalam meningkatkan kualitas tanah terkontaminasi untuk mendukung pertumbuhan tanah. We consume an increasing amount of minerals in everyday life, but mineral resources are not inexhaustible. When we extract metals from underground deposits, many are left behind, as the remaining elements are not valuable enough to extract. This is known as mineral processing waste. To extract valuable metals from mineral processing waste, scientists began to study a natural phenomenon: bioleaching. Let's see how it works. Mineral processing waste contains minerals, but also living bacteria. We bacteria can thrive in these piles of waste. All we need is access to air and water to multiply. But we also need energy, which we can collect by dissolving and transforming metals. This is bioleaching. In the process, we release acids that can pollute soils and cause environmental damage. To scale this process up for our needs, the scientists came up with a process to boost our metal production. To do this, the mineral matter we live in is ground into a powder and plunged into a bioreactor, a large and continuously stirred tank with water and nutrients. In this environment, we can thrive and multiply exponentially. The result is a solution that contains the metals originally contained in the mining waste. Then, all that's left to do is chemically filter the solution to retrieve the metals in solid form. This process also has the benefit of keeping the sulfuric acid we produce within the lab or factory. Otherwise, it may leach into the soil. The bioleaching process has moved beyond research and is now applied in the field. Bioleaching produces 5% of all gold and 20 to 25% of all copper extracted today. And research is still underway to find methods of applying this process to other waste, such as circuit boards, for example. In this manner, scientists have found new methods that protect the environment and reduce waste by extracting the most value. Penggunaan mikroorganisme untuk peningkatan produktivitas tambang. Yang pertama, peningkatan ekstraksi. Mikroorganisme dapat membantu dalam meningkatkan efisien proses ekstraksi mineral. Yang kedua ada pengurangan biaya. Penggunaan bioteknologi mikroorganisme dapat mengurangi biaya operasional pertambangan. Yang ketiga ada efisien energi. Beberapa proses biomining lebih hemat energi daripada metode tradisional. Mikroorganisme dalam pemilihan lahan bekas tambang. Di sini ada 3 bagan. Bagan pertama, peningkatan kualitas tanah. Mikroorganisme membantu dan memperbaiki struktur dan kesuburan tanah.
Bagian kedua, pemilihan vegetasi. Mikroorganisme mendukung pertumbuhan tanaman, menciptakan ekosistem baru. Bagian ketiga, keanekaragaman hayati. Mikroorganisme memperkaya keanekaragaman hayati di lahan bekas tambang. Lalu, ada potensi mikroorganisme untuk proses flotasi dan leaching. Yang pertama, flotasi. Mikroorganisme dapat membantu dalam meningkatkan pemisahan mineral. Yang kedua ada leaching. Mikroorganisme dapat membantu dalam melarutkan logam berharga dari biji. Lalu yang ketiga, efisiensi. Penggunaan mikroorganisme dapat meningkatkan efisien dan ramah lingkungan. Tantangan dan prospek masa depan pemanfaatan mikroorganisme. Yang pertama, penelitian. Pengembangan teknologi dan penelitian lebih lanjut untuk mengoptimalkan penggunaan mikroorganisme. Yang kedua, penerapan. Menerapkan teknologi mikroorganisme secara luas di industri pertambangan. Yang ketiga, regulasi. Memperkuat regulasi dan standar untuk penggunaan mikroorganisme secara bertanggung jawab. Lalu yang terakhir, kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Mikroorganisme memiliki potensi besar untuk meningkatkan keberlanjutan dan efisien industri pertambangan. Penting untuk terus melakukan penelitian dan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan untuk memanfaatkan potensi mikroorganisme secara maksimal. Bersama-sama, kita dapat menciptakan masa depan pertambangan yang lebih berkelanjutan. Sekian penjelasan dari materi tersebut. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kekurangan materi yang saya ambil ini. Mohon dimaafkan. Terima kasih.